Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video tutorial cara mengganti kanvas rem Vario 125 injeksi dengan kode kanvas KVB T1. Alat yang kita persiapkan kunci sok 10. Jikalau ini ya bodinya akan dibuka, kunci T40 bisa dengan kunci model shock atau dengan kunci L, dan yang terakhir kunci T8. Oke, langsung kita mulai. Pertama-tama kita kendorkan baut 8 ini dulu. Untuk membuka ini jangan lupa dihentak sekali. Setelah longgar jangan ditarik. Lalu kita buka baut bintang ini. Baut bintang dengan nomor T40. Ada yang bilang, kenapa sih baut kaliper rem itu suka aneh-aneh? Seperti ini dengan nomor T40 atau Yamaha dengan nomor T50 kalau nggak salah. Nggak, bautnya aneh dengan kunci bintang, nggak dengan sama seperti baut mur seperti biasanya. Itu ada alasannya, karena mungkin kunci T40 tidak semua orang itu tidak semua orang itu punya, karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti jahilnya tangan seseorang atau apalah dengan membuka atau mengendorkan baut ini. Karena mungkin dengan kunci T40 hanya orang-orang yang sangat perlu memilikinya. Karena kan dengan baut biasa ini hampir semua orang pasti memilikinya, beda dengan kunci L atau shock T40. Setelah baut terbuka, kita tinggal tarik. Pengerjaan ini darurat karena entah kenapa ini rem kadang suka macet, padahal kanvas masih tebal. Tapi biasanya kadang kanvas rem ini meskipun tebal, kalau dilihat dari kondisi ini biasanya akan mudah terlepas. Oke, kita langsung ganti saja karena ini sudah karatan dan mulai tipis. Jangan lupa, jika Anda atau pemirsa di sini mengganti kanvas rem, baik itu sendiri ataupun dengan jasa bengkel, jangan lupa untuk membuka bracket kaliper ini. Jangan segan untuk meminta membersihkan bracket kaliper ini, karena bracket kaliper ini kebanyakan biasanya macet. Meskipun terlihat bagus, alangkah baiknya ya meminta untuk dicekkan saja
kepada mekanik yang menanganinya. Karena sering saya jumpai kasus bracket ini macet, tidak gerak bebas, menyebabkan kanvas rem itu jadi tipis sebelah kiri tipis atau sebelah kanan tipis. Setelah terbuka, bersihkan semuanya. Dan tekan piston ini, bisa menggunakan obeng atau dengan menggunakan apalah, ada kadang agak sedikit keras. Pelan-pelan saja tapi pasti. Biasanya di online juga ada yang jual tracker untuk baut penonjok di sini. Saya menggunakan kunci T8 saja. Cara saya dengan seperti ini. Oke, sudah masuk. Segini juga sepertinya cukup. Kebetulan bracket ini bersih, jadi kita cukup memberi gemuk saja, sedikit saja, tipis-tipis, jangan terlalu banyak, karena sepengalaman saya banyak juga percuma, karena bisa menyebabkan debu itu nyangkut di dalam dan malah jadi seret. Sedikit supaya ya gerak bebas. Kita cek. Nah, seperti ini, dia gerak bebas. Karena yang biasanya sering macet itu di bagian atas. Lalu kita masukkan kedua-duanya. Sampai mentok, dan kita tarik kembali untuk memastikan bahwa karet ini masuk dan ini masuk. Jangan lupa kelebihannya kita lap supaya debu-debu tidak menempel atau menumpuk di sini. Ya, kita tekan lagi. Jangan lupa untuk yang membuka rem cakram, ini spare part ini, kaleng penahan kanvas rem ini sering kali hilang atau diabaikan. Awas, jangan lupa. Kecil-kecil tapi manfaatnya banyak, besar. Karena untuk menahan rem itu supaya tidak bergetar atau bunyi. Kadang bunyi tak 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 tak. Bersihkan, kita buka. Untuk penggantian spare part
sebaiknya untuk kanvas rem disarankan untuk menggunakan spare part ori. Karena kenapa? Spare part original itu dia tahan panas. Untuk pengereman itu sangat penting, karena kalau yang KW memang ketika pertama dijalankan, pertama motor itu jalan, ya pengeremannya oke lah, mantap, pakem. Tapi cuman ketika di turunan yang lama itu, yang tajam, dia kan panas, si kanvas rem itu jadi mati atau loss atau kehilangan daya cengkramnya. Jadi saya sarankan untuk pengereman terutama di Matic jangan pakai yang abal-abal, beda dikit tapi pengaruhnya bukan dikit sih ya, beda lumayan tapi kan taruhannya nyawa. Yang ada ininya tempelkan di piston kaliper, dan yang ada coakannya di belakang. Tuh. Seperti ini. Ini lalu kita masukkan baut 8 ini, baut penahan kanvas rem. Ya, asal masuk dulu, jangan terlalu kencang. Lalu kita cek jarak mainnya atau jarak buka ini. Sepertinya ini kurang membuka. Kita harus memasukkan pistonnya lebih dalam lagi. Sepertinya sudah cukup. Sorry, ternyata tadi ada sedikit problem. Si piston itu ternyata tidak mau masuk mentok ke sini. Kenapa? Karena mungkin nih penyebabnya ini karena oli remnya kepenuhan atau terlalu banyak atau solusinya kita buka dulu baut penutup ini dan karetnya. Lalu kita tekan. Tadi saya menggunakan kunci, ternyata dia keras. Dengan sekuat tenaga dia gak mau masuk piston ini. Kenapa? Ya karena tadi remnya ternyata kepenuhan. Sekarang hanya dengan tangan saja mudah. Tuh.
Hati-hati jika Anda yang menggunakan tracker pendorong, jangan terlalu, kalau masukan ini jangan terlalu dipaksakan karena bisa merusak rem atau tutup atau master remnya bisa yang di atas. Setelah rata bracket yang tadi, kita ulangi lagi, kita pasang. Setelah pasang terus seperti ini, tak lupa kunci plat penahan. Kampas rem, yang ada kupingannya dipasang di sebelah sini atau sebelah dalam, kaitkan ke sini. Jatuh seperti ini. Dan kunci penahan, baut penahan kanvas rem. Sorry, videonya ternyata terlalu panjang karena realita di lapangan itu terkadang suka ada masalah-masalah yang lain. Ya seperti tadi, ternyata alirannya kepenuhan, jadi piston itu tidak dapat masuk full ke atas. Setelah terbuka, kita masukkan ke cakramnya, pasang baut. Tak lupa dikencangkan, kencang tapi jangan terlalu kencang, secukupnya saja. Tak lupa kunci 8 tadi kita kencangkan lagi
secukupnya saja sepergelangan tangan. Cek kembali untuk memastikan. Selesai pemasangan kapas rem, setelah kapas terpasang, jangan lupa kita kocok remnya. Ini bukan ini ya, tapi catnya terkelupas. Ternyata meluber. Setelah dikocok, remnya udah dangkal kembali. Tinggal kita kurangin oli rem ini. Setelah saya kurangin kira-kira sebatas ini, kita pasangkan karet seperti ini ya. Karet plastik, lalu tutup. Dan baut. Dan selesai. Video ini dibuat panjang karena ternyata fakta di lapangan itu tak semudah teori. Ketika kita memasangkan pas rem baru, ternyata pistonnya itu tidak bisa pol masuk ke dalam, dikarenakan minyak remnya terlalu penuh. Mungkin bekas bengkel sebelumnya, karena ini pernah diganti minyak remnya secara berkala. Oke, sekian tutorial dari saya, semoga membantu untuk yang pemula. Step by stepnya mohon diperhatikan, dan untuk pemula saya ingatkan kembali, awas baut 2 ini, baut 3 ini jangan sampai lupa, jangan sampai kendor. Like jika Anda menyukai video ini, dan komen jika ada pertanyaan. Komen di bawah jika ada pertanyaan. Semoga video ini membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa subscribe.